Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Pemirsa, terutama wali murid SD Aisyah Brilliant Academy dan anak-anak murid-murid SD Aisyah Brilliant Academy dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini saya Turas Mutakin berkesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang Majelis Imtihan fi Tahfidzil Quran yang merupakan program SD Aisyah Brilliant Academy dalam memastikan hafalan murid-murid SD Aisyah Brilliant Academy hafalannya sudah sesuai dengan yang kami harapkan. Majelis Imtihan fi Tahfidzil Quran ini diadakan 2 kali setiap sebelum wisuda. Jadi setelah 2 kali majelis imtihan fi tahfidzil Quran, lalu kemudian SD Aisyah Brilliant Academy mengadakan wisuda tahfidzul Quran berdasarkan hasil dari majelis imtihan fi tahfidzil Quran tersebut. Memang ada beberapa wisuda yang pelaksanaannya bukan beberapa ya. Memang ada wisuda yang pelaksanaannya hanya didahului oleh 1 kali miftah atau majelis imtihan fi tahfidzil Quran, yaitu wisuda tahfidz yang pertama. Itu hanya 1 miftah saja. Kemudian wisuda tahfidz yang kedua itu 2 kali miftah. Jadi miftah yang kedua dan miftah yang ketiga itu di wisuda tahfidz yang kedua. Kemudian miftah yang keempat dan kelima itu di wisuda tahfidz yang ketiga. Kemudian miftah yang keenam, astagfirullah, miftah yang keempat saja itu sepertinya yang di wisuda tahfidz yang ketiga. Kemudian miftah yang kelima dan keenam itu di wisuda tahfidz yang keempat. Kemudian miftah yang ke-7 kemarin dan yang ke-8 yang akan kita adakan sekarang ini itu untuk nanti wisuda tahfidz yang ke-5. Jadi ada 2 kali wisuda tahfidz yang miftahnya hanya 1 kali saja. Karena waktu itu ada pergeseran antara waktu wisuda di bulan Juni menjadi bulan Januari atau Februari. Jadi miftahnya berkurang. Jatahnya harusnya sudah 2 kali miftah, ini baru 1 kali miftah sudah wisuda duluan. Baik, untuk majelis imtihan fi tahfidzil Quran, mekanismenya adalah murid-murid menyetorkan hafalan yang mereka miliki sesuai dengan yang dicapai di kelas masing-masing, baik itu kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan sekarang ada kelas 6, kepada para penguji yang merupakan guru-guru tahfidz di kelas mereka masing-masing. Jadi ada guru tahfidz dari kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Mereka menguji anak-anak yang terdaftar dan itu bukan atau kemungkinan besar bukan murid dari kelasnya sendiri. Adapun yang diuji adalah anak-anak menghafalkan setiap surah, setiap ayat yang mereka sudah hafal. Kemudian nanti kami berikan lembaran penilaian kepada para penyimak, kepada para penguji, yang untuk juz 30 itu terdiri dari 250 poin. 250 poin. 250 nilai poinnya. Dari 1 juz dibagi menjadi 25 kolom. Adapun juz 29 dan seterusnya, karena memang jumlah halaman di juz tersebut rata 20 halaman, maka kolomnya kami jadikan 20 kolom. Untuk penilaian kami berikan standar, yaitu nilai mulai 95 sampai 100 itu kami berikan predikat mumtaz. Kemudian nilai 86 sampai dengan 94 itu kami berikan predikat jayyid jiddan.
Kemudian nilai 76 sampai 85 itu kami berikan predikat jayyid. Bisa jadi 85,5 itu nanti di aplikasi sudah terhitung 86 ya, jadi naik ke jayyidan. Kemudian nilai 66 sampai 75 kami berikan predikat makbul, di bawahnya ada yang dhaif dan seterusnya. Nah, adapun untuk wisuda tahfidz, maka yang kami ikutkan wisuda tahfidz adalah nilai jayyid sampai dengan mumtaz. Artinya kalau ada murid yang mendapatkan nilai makbul, maka kami sarankan untuk mengikuti miftah berikutnya. Adapun jika orang tua menghendaki, misalnya ketika anaknya mendapatkan nilai makbul, orang tua menghendaki untuk mendapatkan sertifikat tahfidz, tetap kami berikan. Adapun kalau tidak ada permintaan, maka tidak kami berikan. Untuk makbul. Kalau untuk jayyid jiddan, mumtaz, yang memberikan sertifikatnya. Dan satu kondisi spesial, yaitu ketika murid mendapatkan predikat jayyid di salah satu miftah, namun kemudian wisudanya baru diadakan di semester berikutnya. Artinya kalau kemarin wisuda miftah yang ke-7 itu, sekarang ini akan miftah ke-8 dan kemudian diikuti wisuda, maka peserta miftah 7 yang mendapatkan nilai jayyid tetap kami rekomendasikan untuk mengikuti miftah ke-8 ini. Supaya apa? Supaya nanti ketika wisuda hafalan yang dimiliki masih fresh murajaahnya. Baik. Kemudian bagaimana mekanisme penilaian sehingga didapatkan nilai-nilai tersebut? Nilai tersebut didapatkan ketika murid-murid menghafalkan Al-Quran, maka penyimak, peraturan kami penyimak harus melihat mushaf, harus membuka mushaf, berpedoman, berpegang pada mushaf. Karena meskipun penyimak sudah hafal, penyimak tetap manusia. Jadi ada kemungkinan juga lupa ketika muridnya lupa. Maka setiap penyimak harus melihat mushaf, dan kemudian kalau ada murid yang lupa, maka penyimak memberikan clue, memberikan pancingan sebelum memberikan bantuan. Jadi misal di salah satu ayat murid lupa dengan فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, maka penyimak bisa memberikan clue dengan mengulang bacaan tersebut atau dengan memberikan artian dari kelanjutan ayat yang murid itu lupa. Ketika murid berhasil menjawab, berhasil melanjutkan tanpa diberitahu, jadi ketika penyimak tidak menyebutkan lafal ayat kelanjutannya, maka itu tidak dihitung sebagai bantuan. Meskipun sebenarnya murid tersebut sudah dibantu dengan clue, sudah dibantu dengan pancingan tadi. Namun kami tetap menganggap itu bukan bantuan. Bantuan untuk hafalan adalah menyebutkan kelanjutan ayat yang murid lupa. Apakah ini tidak menghabiskan waktu yang lama? Ya memang. Namun ini sekaligus mengasah kemampuan hafalan murid, sehingga murid hafalan bukan hanya berdasarkan refleks saja, namun mereka betul-betul hafal dan sadar apa yang mereka hafalkan. Bantuan-bantuan tersebut ketika terjadi, maka itu akan mengurangi skor nilai murid. Jadi nanti di dalam setiap kolom kami sediakan angka-angka mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai kemudian X, yang itu pasti gagal di poin itu. Maka ketika ada satu bantuan, angka 0 ini tidak boleh dilingkari terlebih dahulu sampai kolom itu selesai. Kemudian ketika ada bantuan, dilingkari di angka 1. Ada satu bantuan lagi, dilingkari angka 2, dan seterusnya. Tidak bisa penyimak hanya melingkari angka terakhir, berapa kali bantuan yang dia berikan.
Tapi harus ditunjukkan dengan melingkari setiap angka ketika bantuan itu diberikan. Demikian cara penilaian kami dan mekanisme untuk penyimak juga seperti itu. Kemudian berapa bantuan yang bisa menentukan nilai-nilai dari hasil majelis imtihan kitab Hifdzul Quran ini, yaitu dengan skala 200 untuk 20 kolom tadi, maka nilai total, nilai tertingginya adalah 200. Maka nilai untuk mumtaz itu mulai 95 sampai 100. Berapa bantuan yang menjadi toleransi untuk nilai 95 dalam satu juz? Maka nilai 95 bisa didapatkan kalau murid mendapatkan nilai 189 atau 190, yang mana berarti bantuan yang dia dapatkan dalam satu juz maksimal 11 bantuan, yaitu mungkin di kolom 1 ada 1 bantuan atau 2 bantuan, kemudian di kolom-kolom yang lain 1 bantuan semua. Astagfirullah. Di setiap satu kolom ada yang 1 bantuan, ada yang tidak ada bantuan sama sekali, dan seterusnya, sehingga didapatkan 11 bantuan dari 20 kolom yang ada, maka dia mendapatkan nilai mumtaz. Adapun ketika bantuan yang didapatkan mulai dari angka 12 sampai kemudian dia mendapatkan bantuan sebanyak 29, dari 12 ke 29, berarti setiap kolom dia rata-rata mendapatkan bantuan sebanyak 2 atau 3 bantuan, semuanya rata, ada yang 2, ada yang 3, atau mungkin ada yang 3, ada yang kosong, ada yang 0, tidak ada bantuan gitu, maka dia mendapatkan nilai jayyid jiddan, asalkan yang dia dapatkan total bantuannya antara 12 sampai dengan 29, mohon maaf, 29, 12 sampai 29 bantuan dalam satu juz, maka mendapatkan nilai jayyid jiddan. Adapun jika bantuan yang didapatkan adalah 30 sampai dengan 49, maka nilai yang didapatkan nanti jayyid. Kalau 49 bantuan dari 20 kolom, berarti bantuan yang didapatkan di setiap kolomnya dia dapat 2 lebih, mesti lebih dari 2. Jadi ada rata-rata lebih dari 2 ya. Jadi ada yang 3, ada yang 2. Kalau tadi ya 2, antara 2, 1, atau sedikit yang 3 gitu ya. Yang penting al-muhim ala kulli hal kalau di total jadi 49 dari 20 kolom yang dia dapatkan tadi, yaitu nanti dia mendapatkan nilai jayyid. Adapun di bawah itu, atau artinya bantuan yang lebih dari itu, lebih dari 49, mulai dari 50 bantuan dengan nilai nanti dia mendapatkan nilai 75 dan seterusnya sampai 68, itu nanti mendapatkan nilai makbul. 50 bantuan sampai 68 bantuan nanti mendapatkan nilai makbul. Dan itu tidak kami ikutkan wisuda karena sangat mengkhawatirkan nanti ketika ada murojaah bersama-sama atau sambung ayat, dikhawatirkan bertepatan dengan kebetulan anak sedang tidak hafal di situ, maka tidak kami ikutkan wisuda. Adapun yang jayyid tadi dengan jumlah bantuan 30 sampai dengan 49, nah itu kami ikutkan wisuda dengan syarat dia sudah mengikuti miftah yang terdekat. Misalnya miftah yang terdekat dia mendapatkan jayyid lagi, tidak masalah, tetap kami ikutkan wisuda. Tapi kalau di miftah yang agak jauh, kan ini 2 miftah untuk 1 wisuda, maka miftah yang ini dia dapatkan jayyid, miftah yang dekat ini dia tidak ikut, maka ini tidak bisa kami ikutkan wisuda karena terlalu jauh hafalan dengan wisudanya. Kalau ini sudah ikut, ini ikut lagi di juz yang sama, maka meskipun hasilnya kebetulan ternyata sama-sama jayyid, tetap kami ikutkan wisuda karena pertimbangan kami insya Allah anak masih lebih mudah untuk menghafal bersama-sama di depan panggung dengan pressure podium yang sedemikian beratnya. Baik, demikian insya Allah
penjelasan sedikit tentang Majelis Imtihan fi Tahfidzil Quran yang segera akan kami laksanakan di bulan ini, di bulan November, untuk harinya hari Sabtu mulai tanggal 8 November 2025 sampai kemudian 15 November 2025, kemudian 22 November 2025, dan terakhir 29 November 2025. Semoga anak-anak yang sudah terdaftar untuk mengikuti Majelis Imtihan fi Tahfidzil Quran angkatan ke-8 ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan hafalannya sehingga kelak menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya, dan tentu itu setelah selesai dari menghafalkan 30 juz secara utuh. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam menghafalkan Al-Quran dan menjadikan segala wasilah dalam menghafalkan Al-Quran ini sebagai tambahan amal jariah kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.